Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baiklah para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena awal pertemuan, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan agar pembelajaran bahasa Arab kita ini sukses ya. Idealnya penyampaian ini sebelum belajar, pra belajar ya. Jadi dia sebagai pengantar gitu. Maksudnya sebelum kita mulai belajar Arabiah Menik, sebenarnya materi ini disampaikan sebelum itu. Karena kan kalau sudah masuk belajarnya tidak lagi boleh bahasa Indonesia. Nah, idealnya begitu. Jadi gurunya tidak berbahasa Indonesia, tapi harus berbahasa Arab. Nah, jadi di sini akan kita sampaikan beberapa hal ya penting. Di antaranya apa? Ada ungkapan begini, belajar itu kan penting. Tapi belajar bagaimana belajar itu lebih penting. Sholat itu wajib. Tapi belajar bagaimana sholat yang betul itu awal kewajiban. Jadi kita belajar bahasa Arab hari ini, ya itu luar biasa. Ya. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kita tahu bagaimana belajarnya. Karena kalau kita tahu bagaimana belajar itu yang betul, insya Allah nanti kalau kita belajar bahasa Arab pun akan lebih cepat dia sampai ya. Bisa saja di antara kita ini belajar bahasa Arab, dia itu ya di kelas yang sama, guru yang sama, waktu yang sama, pokoknya sama gitu. Tapi masalah hasil tentu berbeda kan? Kenapa bisa berbeda? Di antara sebabnya itu bukan hanya latar belakang, tapi apa? Ya, metode. Nah, untuk itu di sini akan kita sampaikan dan di grup juga sudah anak kirim tadi ya. Ada anak kirim di situ akan kita bahas kalau tidak selesai satu pertemuan ini berarti dua pertemuan ya akan kita sampaikan. Yang pertama akan kita sampaikan itu ada 7 kunci dasar belajar bahasa Arab. Nah, ya bisa dilihat di di WhatsApp itu. 7 kunci dasar belajar bahasa Arab. Nah, jadi ini sangat dasar dan sebenarnya 7 kunci dasar belajar bahasa Arab ini bukan hanya di bahasa Arabnya, tidak. Belajar apapun itu. Cuman karena kita berkaitan dengan bahasa Arab, maka kita sebutkan di sini 7 kunci dasar belajar bahasa Arab. Yang pertama itu apa? Ya, pasti itu niat yang ikhlas. Ya. Dan niat belajar bahasa Arab itu harus panggilannya apa itu? Panggilannya adalah panggilan ibadah. Ya, bukan panggilannya itu panggilan duniawi bukan ya, tapi ibadah dia. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib itu. Belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Nanti akan kita bahas di urgensi bahasa Arab itu ya. Nah, jadi kan akan ada 3 kita sampaikan materinya, 7 kunci dasar belajar bahasa Arab, yang kedua urgensi bahasa Arab, dan yang ketiga tips mudah belajar bahasa Arab atau kiat mudah belajar bahasa Arab. Nah, jadi yang pertama itu tentunya niat ikhlas tadi ya, niat ikhlas. Memang itu harus kita ikhlaskan niat kita hadir kemari karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari ikhlas beribadah atau beramal itu apa? Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Karena kita di jalan yang hak. Jadi Allah akan mudahkan. Masalah niat ini antum sudah banyak belajar kok sama ustaz-ustaz yang lain. Tidak perlu kita jelaskan lebih detail lagi. Yang jelas niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu tentunya penuh dengan semangat. Ya harus semangat belajar bahasa Arab. Bila nanti kita temukan ada teman kita yang nampaknya turun semangatnya, itu perlu diingatkan gitu. Dalam artian ya tanasuh. Ya namanya manusia itu kan ada masa-masa naik turunnya. Begitu juga nanti kalau ustadznya lagi apa ya kan? Lagi turun semangatnya, perlu diingatkan juga itu. Makanya dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar itu kan kalau kita perhatikan dalam surah Al-Asr itu ya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau kita paham ilmu sharaf, wa tawassaw itu wazan itu tafa'al. Tafa'al itu bermakna apa? Saling dia. Jadi
kita ini untuk sukses itu membutuhkan orang lain. Dalam artian ada masa kita ini naik turun, sehingga apa? Butuh orang lain untuk apa? Menasihati kita. Gitu. Rasulullah saja, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah sampai sukses karena ada yang menasehatinya, mengingatkannya ketika beliau misalnya mendapati begitu banyak cobaan berdakwah itu. Tapi yang spesialnya kok Rasulullah kan siapa yang pertama menasehatinya? Itu dia yang apa? Yang kita tidak punya kan? Nah, begitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Nah, harus rajin dan tekun, ya, rajin dan tekun. Harus rajin, artinya jangan sering-sering tidak masuk. Kalaupun tidak masuk, harus cari tahu apa pelajaran sebelumnya dan itu dikejar gitu, agar tidak ketinggalan. Apalagi kitab Arabiyah Baina Yaday ini dia mutasalsil. Mutasalsil itu apa? Dia serial. Jadi kalau sebelumnya kita tidak ikuti, itu agak susah mengikuti setelahnya. Ini kitab Arabiyah karena dia mutasalsil. Ya, mutasalsil tahu ya, mutasalsil itu apa? Serial dia. Nah, terutama pelajaran 1, 2 dan 3-nya. Setiap setiap wahdahnya itu, setiap wahdah. Kan buku kita ini ada, kan dia kalau jilid pertama 8 wahdah ya. Wahdah itu artinya unit pelajaran. Ada 8 tema, satu kitab ini ya. Satu kitab yang satu jilid maksudnya. Itu ada 8 wahdah, ada 8 tema gitu. Setiap temanya itu ada nanti 9 pelajaran. Nah, pelajaran 1, 2 dan 3 itu tidak boleh terlewatkan. Karena itu inti. 1, 2, 3. Yang lain itu ngikut 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ngikut 1, 2, 3. Jadi minimal kalau kita mau menguasai kitab ini, ya kita kuasai pelajaran 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3-nya. Kenapa? Karena pelajaran 4, 5, 6-nya itu sampai 9 itu untuk menguatkan pelajaran 1, 2, 3. Ya, begitu ya. Nah, jadi memang kita harus rajin dan tekun. Kemudian yang keempat, harus timbul rasa cinta. Kita memang ada rasa cinta kepada bahasa Arab ini gitu. Gimana cara menimbulkan cinta dengan bahasa Arab, Ustaz? Ya kalau bibitnya sudah ada lah. Buktinya apa? Kita hadir di sini kan? Itu kan karena apa itu? Karena cinta dengan bahasa Arab. Nah, nanti bagaimana menumbuhkannya, Ustaz? Itu biasanya ya ada istilah apa? Tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta makanya tak. Nah, kalau anak muda tak kawin katanya kan. Atau biasanya ya tak cinta makanya tak ada pengorbanan. Karena cinta itu adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan bohong cintamu. Bohong itu. Nah, jadi diantara nanti cara menumbuhkan cinta kepada bahasa Arab ini yang nomor 7 itu. Dan 7 itu semuanya kena itu. Yang nomor 7 semuanya kena itu. Ya, yang keempat apa itu? Iya, yang kelima maksud saya. Ya sabar, memang harus sabar. Kalau sabar itu pasti. Itu pasti sabar itu. Sabar. La imana liman la sabra lahu, kata Ali radhiyallahu anhu. La imana liman la sabra lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Kenapa? Karena bukti iman itu harus sabar. Iman itu apa? Yakin. Kan gitu kan? Kita yakin sukses, berarti sabar. Terus, lanjut terus gitu. Kalau nggak yakin, ya berhentilah. Kan begitu? Nah, kemudian yang keenam, ini yang paling penting, banyak berdoa, bukan hanya sebatas sekali 2 kali berdoa, banyak berdoa. Banyak berdoa, memang banyak berdoa, harus banyak berdoa. Kalau bisa 40 hari 40 malam kita berdoa terus tanpa putus. Biasanya pengalaman para ulama kita, kalau kita berdoa selama 40 hari 40 malam, insya Allah mustajab. Ya, itu mujarrabat, termasuk hal-hal yang dipraktikkan para ulama kita, sudah mujarab jago bahasa Indonesianya. Mujarrabat itu artinya sesuatu yang diuji coba, ya. Jadi mujarab dia bahasa Indonesianya.
Nah, jadi itu begitu, banyak berdoa dan manfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab ya untuk berdoa. Ya. Seperti apa misalnya ketika kita sujud gitu. Apa dia? Doakan gitu, ya Allah mudahkan aku eh, belajar bahasa Arab. Ya Allah jadikan lisanku lisan bahasa Arab gitu. Ya Allah install di benak aku ini bahasa Arab gitu ya. Bukan hanya di handphoneku. Aku diinstal di sini bahasa Arab. Ini kan hardware-nya ini kan. Nah. Kemudian yang terakhir apa itu? Ta'aruf. Maksudnya kenali betul bahasa Arab. Biasanya orang kalau sudah betul-betul kenal, maka dia pun semakin apa? Ya niatnya pun semakin ikhlas, maka semakin semangat, semakin rajin, semakin tekun, semakin cinta. Kemudian dia akan terus bisa bersabar dan dia akan untuk mendapatkannya dia akan terus banyak berdoa. Nah, seperti itu. Nah, ini singkat saja penjelasan kita karena waktu kita juga sangat singkat. Tapi kalau mau lebih detailnya bisa dilihat di apa ya di YouTube di Salam TV. Ini sudah saya jelaskan ini. Yang 7 kunci dasar belajar bahasa Arab. Di Salam TV ada itu kok. Ya kunci dasar belajar bahasa Arab Ustaz Muhammad Ihsan Salam TV itu ada itu. Ya. Kalau mau lebih detailnya lagi. Oke ya, langsung kita apa? Masuk ke apa? Urgensi bahasa Arab. Bisa dibuka itu di apa? Ya, urgensi bahasa Arab. Itu bisa dilihat. Ini karena kita nggak ada proyektor. Kalau ada proyektor kan bisa kita tampilkan. Insya Allah. Ya kan? Jadi di sini di materi ini sudah Ustaz sampaikan di sini ada ya penjelasan tentang mengapa dan untuk apa saya belajar bahasa Arab. Ini harus terjawab. Jadi kalau kita ditanya mengapa dan untuk apa kita belajar bahasa Arab, kita harus bisa menjawabnya. Mengapa dan untuk apa? Itu biasanya mengapa itu jawaban dari alasan, sebab sebelumnya. Kalau untuk apa itu biasanya jawaban dari tujuan dan itu sesudah. Ya kan? Kalau bahasa Arabnya tetap satu, limaza. Limaza itu bisa menjawab kenapa sebelumnya, bisa menjawab juga untuk apa sesudahnya. Maka di sini kita akan jelaskan itu. Tapi ada mukaddimahnya dulu. Apa itu? Kita harus ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini udah hafal ini hadis ini kan? Belum. Coba kita harus talkinkan juga ini kayaknya. Harus ditalkinin. Kalau belajar bahasa Arab nggak boleh diam-diam ya. Nggak boleh. Harus ribut. Ya agak dihindari batas-batas antara ustadz dan guru ya. Ini bukan majelis taklim. Dalam artian seperti kita taklim-taklim biasa itu yang kayak harus sopan. Dalam artian betul-betul dijaga adabnya begitu ya. Tidak berkomentar kecuali kalau ditanya. Ini enggak, ini belajar bahasa Arab ini. Belajar bahasa Arab itu harus ngomong. Nggak boleh diam-diam, nggak boleh. La yajuz, mamnu. Kalau diam-diam aja kita sampai kiamat nggak bisa bahasa Arab kita nih. Ya. Sampai turun nanti Nabi Isa alaihissalam nggak bisa kita bahasa Arab. Jadi di sini coba kita bacakan ya. Ya coba istami' waraddid ya. Istami' waraddid. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baru sekarang panjang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana. Oke, sekali lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, khairukum itu artinya apa? Ahsanukum, orang yang paling baik, yang terbaik. Oh, bayangkan bukan baik, bukan lebih, tapi paling. Berarti level 3 kita sudah. Iya kan? Ada orang baik, ada lebih baik, ada yang terbaik. Ini khairukum itu dia ahsanukum artinya yang terbaik. Bukan lagi yang baik, yang terbaik. Apa itu? Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ustadz, ini kan Al-Quran Ustadz, bukan bahasa Arab Ustadz. Kan gitu yang jawab itu kan.
Kan sekarang belajar bahasa Arab, berarti kita nggak masuk Ustaz. Ini kan Al-Quran Ustaz. Ya kan belajar Quran dan mengajarkannya. Kita kan bahasa Arab Ustaz. Makanya harus dilihat penjelasan ulama. Di antara penjelasan ulama tentang hadis ini, kata ulama, min ta'allumil Qur'an wa ta'limihi ta'allumu lughatihi wa ta'limuha. Termasuk dari belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu apa? Belajar bahasanya dan mengajarkan bahasanya. Begitu dia. Gitu ya. Jadi kita belajar bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab ini dalam rangka apa? Pembelajaran Al-Quran, untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan kata ulama tidak ada cara terbaik untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, bahkan dia detail sampai mendalam, kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab betul, itu lebih paham Al-Quran dan hadis. Makanya ada level ulama itu. Makanya ada tingkatan-tingkatan ulama, bahkan nanti ikhtilaf ulama itu ya di antara sebabnya itu ya kedalaman dia dalam memahami bahasa Arab. Begitu dia. Makanya semakin dalam ulama kita itu memahami bahasa Arab itu, makin mudah dia memahami ikhtilaf-ikhtilaf itu. Nah, gitu dia. Nah, jadi di sini belajar bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab termasuk dalam rangka belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti termasuk nggak kita orang yang baik? Bahkan, bahagia nggak itu? Bahagialah. Rasul yang bilang kok, bukan Ustaz Ihsan. Oke ya, kita lanjut. Kemudian di antara perkenalan kita juga dengan bahasa Arab ini, kita harus tahu hukum belajar bahasa Arab. Itu ada hukum belajar bahasa Arab ya. Yang pertama apa? Di situ kalau untuk personal itu hukumnya ada dua. Yang pertama fardu ain wajib. Yang kedua mustahab, hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk kelompok kita, untuk seluruh kaum muslimin secara umum, maka hukumnya fardu kifayah. Ngerti ya? Jadi kalau individu itu lain hukumnya dengan kelompok. Kalau kelompok maksudnya kita seluruh kaum muslimin ini, apa hukum belajar bahasa Arab? Fardu kifayah. Artinya kalau ada sebahagian dari kita saja yang sudah belajar bahasa Arab menguasainya, tidak lagi diwajibkan kepada seluruh umat ini gitu. Itu fardu kifayah hukumnya. Kolektif dia itu kan, bukan individual ya. Tapi kalau secara individu maka hukumnya ada dua. Yang pertama wajib fardu ain, yang kedua mustahab. Nah, fardu ain gimana Ustadz? Fardu ainnya itu kata Al-Imam Syafi'i disebutkan di sini ya. Yajibu ala al-muslimi an yata'allama min al-arabiyyati ma yuaddi bihi maftaradahu Allahu alaihi ka syahadatain was salati wa qiraatil Fatihah wa dzikr. Di sini kata beliau, wajib bagi muslim itu belajar ya bahasa Arab yang dengan bahasa Arabnya itu dia mampu melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Jadi kewajiban belajar bahasa Arab itu sebatas kewajiban melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Bukan maksudnya sampai dia mahir, bukan. Seperti apa misalnya syahadatain, ya, syahadatain tahu ya? Asyhadu an la ilaha illallah itu kan bahasa Arab. Jadi dia harus memahami bahasa Arab yang ada di syahadatain. Kemudian apa lagi? Seperti apa? Azan ya. Itu berbahasa Arab itu ya. Harus memahami bahasa Arab yang ada di azan itu. Ya gitu. Jangan pakai bahasa Indonesia azannya. Atau bahasa lain. Kemudian apa? Salat tentunya, salat. Jadi bahasa Arab yang ada di dalam salat itu dia harus pelajari gitu. Jadi seperti itu kewajibannya. Jadi salat itu kan bahasa Arab, berarti dia wajib mempelajari bahasa Arab yang ada di dalam salat gitu maksudnya. Gitu maksud para ulama kita. Adapun lebih dari itu hukumnya sunnah. Misalnya sampai kita bisa ngomong dalam keseharian itu hukumnya sunnah. Bukan wajib. Tapi bagi seorang ulama, seorang ustadz yang dai menyampaikan ilmu syariat itu wajib. Maksudnya wajibnya bagaimana? Wajib dia sampai bahasa Arab itu menjadi bahasa lisan dia. Itu wajib. Jadi kalau dia ulama itu wajib hukum.
Jadi kalau ada ustadz yang dia mengeluarkan fatwa gitu, dia diberikan tanggung jawab untuk mengeluarkan hukum begitu misalnya. Kalau dia tidak memahami bahasa Arab itu nggak boleh. Dia nggak layak itu, nggak layak itu. Ya gimana dia memahami Al-Quran dan hadis itu? Apa alatnya gitu? Apa alatnya? Gitu ya. Nah, jadi dia hukumnya ini diperinci berarti kan? Nah, kalau secara umum itu hukumnya fardu kifayah, tapi kalau masing-masing itu asalnya apa? Fardu ain. Tapi dalam rangka melaksanakan ibadah wajib. Nah, adapun dia untuk bisa berbahasa ngomong dalam keseharian itu hukumnya mustahab, sunnah dia. Mandub. Bahasa fikihnya mustahab, sunnah, mandub gitu ya. Begitu ya. Tapi bagi seorang ustadz yang menyampaikan ilmu syar'i itu hukumnya wajib. Itu dibedakan kata ulama. Sudah. Kemudian kita akan bahas ya selanjutnya apa? Urgensi belajar bahasa Arab ini dari sisi apa? Sebab dan alasan. Maksudnya kenapa atau mengapa kita belajar bahasa Arab? Ini harus terjawab ya. Walaupun ini pakai bahasa Arab semua ya. Kita awal-awal udah usah bahasa Arab semua nih Pak Ustaz. Nggak ada barisnya pula lagi ya kan. Udah jago kali kita nih Pak Ustaz. Iya, saya lupa menerjemahkannya gitu ya. Insya Allah nanti kita terjemahkan ini ya. Kita akan kirim ulang ya. Iya langsung gundul pula lagi kan. Apa nggak botak kepala kita jadinya. Jadi bisa dilihat itu ya. Ada urgensi belajar bahasa Arab dari sisi sebab atau alasan. Di sini ada berapa itu jumlahnya? Ada 11. Jadi kalau kita ditanya mengapa belajar bahasa Arab, sebutkan alasannya, bisalah menjawab 11 jawaban ini atau pilih satu boleh. Yang pertama apa? Nomor 1 itu apa? Li'anna ta'allumaha wajib. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Itu terjawab. Misalnya kenapa sholat? Ya, sholat itu wajib. Gitu. Kenapa belajar bahasa Arab? Ya wajib bahasa Arab itu. Oke, udah terjawab ya. Oke, yang kedua. Kenapa belajar bahasa Arab? Jawabannya di sini nomor 2, karena sebahagian ibadah itu tidak diterima kecuali dengan berbahasa Arab. Seperti apa? Salat, azan dan zikir. Di antaranya. Jadi, kenapa belajar bahasa Arab? Ya, agar ibadah-ibadahku itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih apa? Lebih diterima. Karena kan biasanya kalau orang yang paham bahasa Arab sholat dengan orang yang tidak paham bahasa Arab sholat itu masih beda. Orang yang berzikir dia paham bahasa Arab itu beda dengan orang yang tidak paham bahasa Arab. Itu beda. Itu beda. Itu masih beda. Zauknya itu, rasanya itu berbeda. Nah, jadi kalau kita sholat, azan, zikir itu kan harus berbahasa Arab itu kan. Dan kalau dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak diterima itu ibadahnya. Walaupun dalam hatinya ikhlas karena Allah Ta'ala. Enggak. Karena kan kita sudah belajar bahwasanya seluruh ibadah kita syarat diterimanya kan 2 ya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas itu asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya niatnya kepada Allah dan itu syarat yang tak nampak, dia batin. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mutaba'ah. Yang zahir bisa dilihat dia. Amalanmu ini tak sesuai dengan Nabi ya biasanya gitu ya, tak diterima lah itu gitu. Nah begitu, karena dia itu zahir, nampak, bisa dinilai. Tapi kalau ikhlas itu susah menilainya, susah. Jadi yang seperti ini ya kita harus sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya Subhanallah kan, apa artinya? Maha suci Allah, maha suci Allah, enggak apa sih itu? Maha suci Allah, maha suci Allah, enggak. Bukan begitu cara berzikirnya. Harus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Kita dibilangnya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Enggak begitu. Nanti kalau seperti itu ibadahnya, itu yang akan semakin banyak perbedaan itu, kemudian semakin terjadi perpecahan itu. Bahkan berubahnya ajaran agama. Bayangkan kalau setiap suku nanti melakukan itu kan. Setiap bangsa, setiap bahasa melakukan itu, ya sudah. Berapa dia? Menjadi apa dia? Beragam dia, sehingga ya makin berpecah kita. Untuk itu memang persatuan itu perlu.
Kan kalau kita ditanya, inti ajaran Islam apa? Tahu? Tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah itu kan membuat satu ya. Kan begitu. Tauhid itu dari kata wahid. Wahid itu satu, tunggal, esa. Tauhid. Yang lebih detailnya masalah tauhid itu bukan masalah ibadah saja, bukan. Mengesahkan dalam artian menjadikan satu ya. Misalnya apa? Beribadah hanya satu-satu kepada Allah. Kiblatnya satu-satunya kemana? Ka'bah. Oke. Panduannya satu-satunya Al-Quran. Tuntunannya dalam bentuk pedoman apanya? Teladannya siapa? Rasulullah. Agama kita satu, Islam. Kemudian apa lagi? Ditambah lagi apa? Bahasanya juga harus satu gitu loh. Harus satu. Bahkan menurut penelitian ya, tidak ada cara terbaik menyatukan sebuah bangsa kecuali dengan bahasa. Untuk itu, bahasa itulah yang menentukan biasanya kelompok manusia. Nggak percaya? Contoh misalnya, orang Batak. Kenapa dibilang Batak? Karena hanya sebatas sukukah, garis keturunan, atau karena bahasanya? Karena bahasa. Kenapa? Karena kalau ada garis keturunannya Batak, nggak bisa bahasa Batak. Apa kata orang Batak? Hah? Nah, artinya? Nggak lengkap. Atau ya kayak anak durhaka gitu ya. Percuma orang Batak nggak bisa bahasa. Kan gitu. Orang siapa? Orang kita. Orang Ngawak katanya kan. Orang apa kan? Orang Minang katanya. Begitu diajak ngomong bahasa Minang, nggak bisa. Apa yang terjadi? Ya nggak dianggap itu. Nggak dianggap. Kenapa? Karena pengelompokan manusia itu asalnya dari apa? Dari bahasa. Gitu. Dari bahasa itu. Hanya saja zaman dahulu itu pengelompokan bahasa itu terikat dengan tempat. Karena manusia tidak banyak berpindah-pindah. Kalau zaman sekarang kan iya, dia kan sudah multi ya sekarang kan. Alat transportasi dan komunikasi itu sudah berkembang sehingga ya dalam daerah itu tidak hanya suku itu kan, tidak hanya bahasa itu. Sudah bercampur baur dia kan. Kalau zaman dahulu kan nggak begitu dia. Misalnya kalau Jawa pasti orang Jawa berbahasa Jawa kan begitu. Ya, karena memang perpindahannya tidak seperti sekarang gitu. Nah, untuk itu ya, bahasa itu sangat menentukan dalam bentuk pengelompokan, dalam bentuk menyatukan sebuah bangsa. Makanya cara cepat menghancurkan sebuah bangsa hancurkan bahasanya. Gitu aja. Cara cepat menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan bahasanya. Bahkan tanda kehancuran sebuah bangsa, bahasanya, nah seperti itu. Maka pertanyaannya, umat Islam ini bahasanya apa? Bahasa Arab. Berarti musuh kita menghancurkan kita dengan cara menghancurkan dalam artian apa? Dia jauhkan kita dari bahasa Arab. Diganti dengan bahasa yang lain. Gitu. Gitu deh caranya. Jadi kalau kita mau lebih apa lagi, lebih detailnya begini. Kalau kita ditanya, Islam ini lemah, ya kan? Mundur. Bagaimana cara membangkitkan Islam maju kembali, jaya kembali? Pasti jawabannya dari antum yang sudah mendengar ceramah Ustaz pasti harus kembali kepada agama. Kan begitu kan? Lalu kalau ditanya, maksud kembali kepada agama? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oke, maksudnya itu apa? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, memahaminya dan mengamalkannya. Oke, caranya gimana? Itu cara. Tanpa itu ya masih dangkal pemahamannya. Bukti nyata lah yang menjadi kunci masuk surga apa itu? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Apakah hanya sebatas mengucapkan itu? Tidak, memahami maksudnya itu, bahkan mengamalkannya. Dan amalan itu tidak mungkin maksimal kalau tidak didahului dengan pemahaman. Gitu dia. Makanya kan beda amalan ulama dengan amalan orang awam. Itu beda lah pasti. Kenapa? Karena memang ya
latar belakang ilmunya pasti kan luar biasa gitu ulama kita itu. Nah, jadi apa? Yang kalau dia tidak paham bahasa Arab, tidak memahami makna la ilaha illallah, apa? Dia mudah mengucapkannya, tapi nanti dalam bentuk kenyataan dia selisihi itu kan. Dia ucapkan la ilaha illallah dengan berbagai macam versi ya kan. La ilaha illallah, la ilaha, dengan berbagai macam gaya-gaya lagi kan. Ada yang pakai tongkat lagi kan, mutar-mutar dia begitu kan. Ya. Tapi setelah itu apa? Ke kuburan tuan gurunya. Ya, minta doa, berjimat, ke dukun. Berarti kan nggak paham la ilaha illallah. Makanya tidak salah ya, walaupun agak keras ini sindiran bagi kita kaum muslimin, ulama kita diantaranya apa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya At-Tamimi, beliau mengatakan apa? Dalam kitabnya, dalam kitab tauhidnya apa? Abu Jahal itu lebih paham makna la ilaha illallah daripada kaum muslimin di zaman sekarang. Kenapa? Karena pahamnya Abu Lahab tuh, Abu Jahal dan konco-konconya, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, mendengarnya saja dia tidak mau sampai dia sumbat telinganya. Kenapa? Karena dia paham betul makna la ilaha illallah itu. Dan dia tidak mau menerimanya gitu maksudnya. Dia tahu kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa konsekuensinya, dia tahu gitu. Apa yang harus saya lakukan kalau saya mengucapkan itu? Paham dia. Nah, tapi karena dia ada kepentingan lain, itu yang lebih dominan dalam dirinya, sehingga dia lebih memilih itu, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia jangankan mengucapkannya, dengarnya nggak mau dia. Nah, kalau kaum muslimin zaman sekarang apa? Mudah kali mengucapkannya, dengan berbagai macam versi tadi kan. Tapi setelah itu apa? Karena nggak paham, berdukun, berjimat, ya kan? Ya. Pergi kalau misalnya ziarah kubur, malah apa? Bukan mendoakan ahli kubur, tapi apa? Terbalik dia kan begitu. Nggak mengerti masalah la ilaha illallah. Oke, kita lanjutkan agak cepat kita. Kita sampai jam berapa nih? 6.15 ya? Oke, karena memang hari ini anak jadwalnya padat sekali. Dari jam 6, dari habis subuh sampai maghrib hari ini. Jadi kemarin Bang Irfan kan minta, anak bilang hanya 1 hari aja anak bisa gitu. Gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kok, kan ada usaha yang lain kan, pokoknya 5 hari kita ya. Oke, lanjut. Nomor berapa? Nomor 3. Ya, kenapa belajar bahasa Arab? Ya, karena bahasa Arab bahasa Al-Qur'an. Begitu. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab bahasa Al-Qur'an. Oke, yang keempat. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa hadis Nabi, berarti bahasa Rasulullah SAW. Tanda cinta seseorang biasanya kepada seseorang, biasanya dia ikuti kan. Apalagi kalau ngefans dia kan. Kalau bahasa anak muda sekarang kan gitu kan. Kok udah dia mengidolakan gitu ya. Misalnya pemain-pemain bola itu sampai nanti gaya rambutnya pun diikuti kan. Pakaiannya, apanya, cara ngomongnya gitu, gerak-geriknya begitu. Nah, sahabat Rasulullah juga begitu. Seperti Abdullah bin Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, itu namanya Abdullah. Itu adalah sahabat Rasulullah yang berusaha mencontoh Rasulullah sampai bukan hanya dalam ibadah. Sampai gaya jalan, bahkan jalan mana yang dijalani Rasulullah, itu dia ikut. Itu luar biasa Abdullah bin Umar itu. Ya, sampai Rasulullah kalau pernah dia lihat jalan di tempat itu, lalu di situ Rasulullah singgah, entah mengambil daun, itu juga dilakukannya. Itu Abdullah bin Umar. Jadi begitu deh, betul-betul dia mengidolakan Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau lewat misalnya kan, singgah di sebuah pohon misalnya kan, beliau entah ngambil apa begitu. Padahal itu dalam bentuk situasi ya hanya sebatas apa gitu, fitrah gitu ya. Bukan tuntutan agama gitu ya. Ya sudah beliau lakukan. Beliau bila melewati sebuah pohon, beliau menunduk. Padahal kan ada jalan lain itu sebenarnya, bisa itu. Nggak perlu kita lewati pohon itu nunduk gitu. Beliau pun juga gitu, nunduk juga dia. Gitu. Walaupun nanti pohon itu sudah tumbang gitu ya. Allahu Akbar. Luar biasa Abdullah bin Umar itu. Walaupun itu sudah tumbang, ya dia juga lakukan seperti itu. Karena dia teringat dulu Rasulullah begitu melewati ini. Ya kan sekarang kan nggak ada pohonnya, aku tetap begitu. Itulah saking mengidolakan Rasulullah SAW.
Jadi kalau kita betul-betul mengidolakan Rasulullah, Rasulullah berbahasa Arab, kita juga harus bahasa Arab dong gitu loh. Yang kelima, ini dia. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena dia bagian dari agama kita ya. Minad din. Maksudnya apa itu? Identitas. Apa? Identitas. Agama itu identitas kan? Maksudnya identitas apa Ustaz? Ditanyakan dia. Ibaratnya kalau kita jumpa sama orang, kan kita harus tahu identitasnya. Termasuk pertanyaannya apa? Nama kan? Siapa namamu kan gitu ya? Asal, ya kalau lebih privat lagi, berapa istri gitu kan? Berapa anak, itu sudah lebih mendalam ya. Tapi agama termasuk pertanyaan. Kenapa? Ya karena kalau kita di alam kubur, satu di antara 3 pertanyaan apa? Tentang agama. Apa itu? Madinuka kan? Apa agamamu? Jadi bagian dari agama kita itu bahasa Arab. Gitu. Dan ini udah ma'ruf. Antum mungkin sudah hafal ungkapan Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia termasuk bagian dari agama kalian. Jadi itu memang bagian dari agama kita. Barang siapa yang memerangi ya, benci kepada bahasa Arab, itu sama dengan dia memerangi Islam. Itu. Lanjut, yang keenam. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasanya orang Muslim, bukan hanya orang Arab. Bukan hanya orang Arab. Bukan hanya orang Arab. Jadi jangan katakan bahasa Arab itu bahasa orang Arab. Bukan, bahasa Arab itu bahasa setiap Muslim. Ya. Ini yakin nggak ini? Kalau ditanya, bahasa Arab itu bahasa orang Arab atau bahasa Muslim? Bahasa Muslim. Anta Muslim? Naam. Huwa Muslim? Naam. Ana Muslim? Naam. Antum Muslimun? Naam. Nahnu Muslimun? Naam. Idan ma lughatuna? Apa bahasa kita? Lughatuna al-Arabiyyah. Limada tata'allam al-lugha Arabiyyah? Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Li'anna al-Arabiyyah lughati. Karena bahasa Arab itu bahasaku. Ana Muslim, lughati al-Arabiyyah. Gitu dia. Ya. Lanjut nomor 7. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa ilmu pengetahuan, wawasan, bahkan peradaban, kebudayaan dan peradaban. Maksudnya gimana Ustaz? Seluruh ilmu pengetahuan itu ditulis dengan bahasa Arab. Dan dia sudah didokumentasikan dalam perpustakaan. Tapi kalau bahasa Indonesia misalnya, apakah semua ilmu pengetahuan ditulis dengan bahasa Indonesia? Jadi bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa ilmu pengetahuan. Sehingga barang siapa yang menguasai bahasa Arab, dia mudah menguasai ilmu pengetahuan. Itu di as-sunnah itu kalau kita masuk. Ya, masuk ke sunnah, terus kita datang ke perpustakaan sunnah itu berbahasa Arab semua. Itu apa itu isinya itu? Ilmu semua itu. Semua ilmu ada itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa mengambil ilmu itu? Gak punya modal. Datang ke situ ya cuman pusing aja nengoknya kan. Kalau nggak bisa bahasa Arab. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa berbahasa Arab, mudah apa? Memahami di PBB sana pasti diterjemahkan. Gitu dia. Tapi ketika dalam bentuk resmi dia di sana ya wajib pakai bahasa internasional. Oke, lanjut. Yang ke-9, kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling afdol di muka bumi. Jadi kalau kita ditanya, manusia yang terbaik siapa? Rasulullah SAW. Bahasa yang terbaik? Bahasa Arab. Di sini disebutkan alal itlaq. Ya secara mutlak, bukan muqayyad, bukan dia itu terikat. Kan ada orang misalnya, dia terbaik, tapi dalam bidang apa, kan begitu kan? Dia paling bagus Ustadz, ya dari sisi apa gitu. Tapi kalau bahasa Arab, dia yang paling terbaik dari seluruh sisi. Mau apa? Hurufnya, bunyinya, katanya, kekayaan mufradatnya gitu ya. Kemudian susunan kalimatnya, keindahan maknanya, gaya bahasanya, semua lengkap bahasa Arab tuh. Gitu ya. Sampai dia kalau bunyinya, bunyi bahasa Arab itu adalah bunyi yang paling ideal untuk
untuk hardware manusia gitu. Jadi maksudnya gini, manusia ini kan hardware. Kan ada softwarenya. Software yang paling bagus itu untuk manusia bahasa Arab. Ibaratnya kalau handphone nih, ini kan diciptakan ini kan pasti ada spesifikasinya ya. Maka yang paling pas dia kalau handphone saya ini, dia kan OS-nya ya, operasi sistem, apalah namanya itu ya. SO atau OS gitu ya. Ini kan pakai Android ya. Pertanyaannya bisa nggak pakai Windows? Ya sekarang ada Windows Phone bisa. Tapi kan dia bisa tapi tidak semaksimal Android karena memang apa? Karena dia diciptakan untuk Android gitu, ngerti ya? Paham? Begitu juga kita manusia nih. Manusia ini kan hardware-nya. Software-nya itu apa? Bahasa Arab. Walaupun nanti bisa diinstal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi tidak semaksimal bahasa Arab. Gitu dia. Kita lanjut. Apa lanjutannya? Nomor 10. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang kekal, tidak akan mati sampai hari kiamat. Penelitian mengatakan dalam ilmu linguistik menyebutkan semua bahasa akan mengalami perubahan. Bahkan kepunahan. Dan dia hanya bisa bertahan antara 3 abad sampai 5 abad. Sisanya setelah itu akan berubah dan dia akan menjadi bahasa baru. Tidak sama dengan sebelumnya. Itu penelitian begitu. Hanya bahasa Arab yang tetap bertahan sampai akhir zaman. Al-lughatul arabiyyah allati nata'allamuha wa natakallamu biha al-an hiya al-lughatul arabiyyah allati kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu biha. Bahasa Arab yang kita pelajari sekarang, bahkan yang kita ngomong dalam keseharian kita, itu sama dengan bahasa Arabnya Rasulullah. La tataghayyar, tidak berubah. Tapi bahasa Inggris sekarang, hari ini, itu tidak sama dengan bahasa Inggris 100 tahun yang lalu. Masih 100 tahun. Apalagi 300 tahun yang lalu. Enggak sama. Bahasa Inggris sekarang yang paling populer dari mana? Amerika ya? Betul kan? Oke, Amerika itu dari mana bahasa Inggrisnya? Kan orang Amerika bukan orang Inggris. Dari apa? Britania kan? Inggris itu aslinya. Sudah? Itu aslinya kan di situ. Oke. Kan mereka menjajah Amerika nanti. Sehingga apa yang terjadi? Berubah jadi 2 bahasa kan? Maksudnya apa? Ada yang British, ada yang American gitu kan? Kan ada yang seperti itu. Nanti ada perubahan. Bahkan bahasa Inggrisnya yang di Inggris kerajaan itu kan sudah pada zaman dahulu itu kan sudah dikarang karya-karya yang dimasukkan di dalam perpustakaan mereka itu yang menjadi dokumen itu ya. Arsip itu kan? Di museum itu. Itu kalau dibaca buku yang dikarang pada 300 tahun yang lalu itu nggak bisa dipahami lagi. Itu bahasa Inggris tuh. Pendekatannya begini. Bahasa Indonesia yang sekarang sama nggak dengan bahasa Indonesia 70 tahun yang lalu? Beda lah. Belum lagi kalau 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan berubah dia. Nah, bahasa Arab itu tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Dia akan bertahan sampai akhir zaman. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau bahasa Arab berubah, berarti itu tidak menjamin Al-Quran itu kekal. Kenapa? Karena seandainya bahasa Arab itu berubah, kemudian tidak dapat dipahami, berarti Al-Quran punah. Al-Quran itu mukjizat. Jadi cara Allah menjaga Al-Quran, Allah jaga bahasanya. Dan cara Allah menjaga bahasanya, Allah jaga orang-orang yang belajar dan mengajarkan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, Allah jaga kita. Ya begitu ya. Kemudian yang terakhir. Nomor 11. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah induk seluruh bahasa di muka bumi. Kalau ditanya, manusia ini induknya siapa? Nabi Adam alaihis salam. Oke. Kalau bahasa yang begitu banyak, berapa jumlah bahasa di dunia? Ribuan ya. Indonesia saja ada berapa bahasanya? Ya, ada yang mengatakan 700 karena dia pengelompokan itu berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan 700 minimalnya, ada yang mengatakan lebih dari 1000. Indonesia aja itu. Kalau dari di Pulau Sumatera lah, dari Aceh sampai Lampung ya. Ada 25 bahasa. Ada 25 bahasa. Begitu.
Itu kan pengelompokan itu bahkan nanti ada pengelompokan yang terlalu detail ya, yang detail dia kan. Misalnya kalau Batak itu kan ada versinya lagi kan. Ya kan? Ada versi-versinya. Melayu aja banyak ada versi-versinya kan. Nah, itu belum seperti itu. Kalau itu lebih banyak lagi nanti. Ya kan? Lebih banyak lagi itu. Nah, jadi di sini bahasa Arab itu adalah induk bahasa. Bahkan dia fitrah manusia. Contoh seperti ini. Tadi saya baru minum itu kan panas ya. Apa bahasa Arabnya panas? Har. Ingat ya. Cara mudah memahami, di antara cara mudah memahami bahasa Arab itu, bunyinya itu tidak jauh dari maknanya. Itu yang membuat bahasa Arab itu dia luar biasa. Antara lafaz dengan makna itu nggak jauh. Contoh, kalau kita kepanasan gimana? Gitu kan? Makanya bahasa Arabnya panas itu apa? Har. Har. Tinggal tambah R-nya aja. Har.